semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memperkenalkan tentang antibiotik, resistensi antibiotik, dan cara pencegahannya. Teman-teman tahu gak sih apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang melawan infeksi dari bakteri pada hewan maupun manusia. Obat ini bekerja dengan cara membunuh bakteri ataupun mempersulit bakteri untuk berkembang biak. Obat ini harus dengan resep dokter. Dan kalian tahu nggak sih resistensi antibiotik itu apa? Resistensi antibiotik adalah respon bakteri terhadap penggunaan obat-obat antibiotik. Respon ini dipercepat oleh penggunaan dan penyalahgunaan antibiotik secara berlebihan, serta buruknya pencegahan dan pengendalian infeksi. Lalu bagaimana sih prevalensinya di dunia? Sebuah studi analisis sistematik yang dilakukan pada tahun 2019 menyebutkan bahwa terjadi sekitar 4,95 juta kematian yang terkait dengan resistensi antimikrobal secara global, termasuk 1,27 kematian diantaranya disebabkan oleh resistensi antimikrobal oleh bakteri di 204 negara. Apabila ini tidak ditekan, diperkirakan sekitar 10 juta orang akan meninggal akibat infeksi bakteri resisten setiap tahunnya di seluruh dunia pada tahun 2050. Wah, serem banget ya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya resistensi adalah yang pertama, penggunaan obat secara irasional, yaitu mengkonsumsi obat antibiotik namun tidak dihabiskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah mengkonsumsi obat antibiotik secara berlebihan. Hal tersebut apabila dilakukan maka akan membuat bakteri resisten menjadi semakin kebal. Yang ketiga adalah mutasi bakteri secara alami. Apabila hal tersebut terjadi, maka bakteri resisten akan semakin kebal pula. Selanjutnya ada beberapa bahaya dari resistensi antibiotik. Yang pertama adalah bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik sehingga antibiotik tidak dapat lagi menyembuhkan luka. Selain itu, penularan resistensi antibiotik menjadi lebih cepat. Selain itu, bahaya dari resistensi antibiotik yang lain adalah dapat menyebabkan durasi penyakit dan pengobatan yang lebih lama. Pengobatan yang lebih lama ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya perawatan yang dikeluarkan. Mengapa demikian? Karena biasanya dibutuhkan jenis antibiotika lain yang lebih poten untuk dapat memberantas bakteri tersebut. Dan biasanya jenis antibiotika yang lain itu lebih mahal dibandingkan dengan antibiotika yang sebelumnya pernah digunakan. Dan bahkan, jika bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut tidak dapat diatasi dengan antibiotika lain, dapat mengakibatkan kematian, sehingga tingkat kematian akan meningkat. Untuk itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh individu dalam penggunaan antibiotik untuk mengurangi kasus resistensi. Yang pertama, jangan meminta jika petugas kesehatan Anda mengatakan bahwa Anda tidak memerlukannya. Dua, selalu mengikuti anjuran petugas kesehatan Anda dalam menggunakan antibiotik. Ketiga, hanya menggunakan antibiotik jika diresepkan oleh ahli kesehatan yang bersertifikat. Tidak membagi atau menggunakan sisa antibiotik. Yang kelima, cegah infeksi dengan rutin mencuci tangan, menyiapkan makanan secara higienis, menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit, melakukan hubungan seks yang lebih aman, dan juga selalu memperbarui vaksinasi. Selain langkah-langkah pencegahan resistensi antibiotik untuk individu, terdapat juga pencegahan resistensi antibiotik untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang pertama, pastikan tangan, alat atau instrumen kesehatan serta lingkungan yang selalu bersih. Yang kedua, berikan dan resepkan antibiotik jika diperlukan sesuai dengan pedoman saat ini. Ketiga, laporkan jika terjadi infeksi resistensi terhadap antibiotik pada tim surveillance. Yang keempat, bicarakan kepada pasien cara menggunakan antibiotik yang benar, resistensi antibiotik, dan penyalahgunaan antibiotik. Dan yang terakhir, bicarakanlah kepada pasien bagaimana cara pencegahan infeksi antibiotik, misalnya dengan mencuci tangan, vaksinasi, berhubungan seks dengan aman, serta menutup mulut dan hidung ketika sedang bersin.
Selain tenaga kesehatan juga tenaga medis, sektor agrikultur juga memiliki peran untuk mencegah resistensi antibiotik. Lalu bagaimana ya caranya? Yang pertama, hanya memberikan antibiotik kepada hewan di bawah pengawasan dokter hewan. Yang kedua, tidak memberikan antibiotik untuk meningkatkan pertumbuhan hewan dan mencegah penyakit pada hewan yang sehat. Yang ketiga, melakukan vaksinasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap antibiotik. Yang keempat, menerapkan dan mempromosikan pengolahan pangan yang baik. Lalu yang kelima, meningkatkan biosekuritas, kesejahteraan, dan juga kesehatan terhadap hewan. Dan itulah dia video kami tentang resistensi antibiotik. Harapannya setelah ini teman-teman akan mengetahui cara menanggulangi resistensi antibiotik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa!